Saya Bonar Simangunsorn, seorang pendeta yang tidak menggembalakan, tapi selalu ingin melakukan apa kehendak Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 dengan harapan tahun-tahun yang akan datang merupakan tahun penuh kebahagiaan bagi kita, penuh berkat, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan beribadah itu menjadi salah satu idaman bagi umat Kristiani, bahkan juga bagi semua umat beragama yang lain. Tapi saya merasa tidak akan pernah ada 100% penuh kebebasan itu, karena selalu ada saja orang-orang yang suka mengganggu, yang menganggap dirinya yang benar, orang lain tidak, atau yang fanatik dengan agamanya. Memang kita harus betul-betul melakukan ajaran-ajaran yang diberikan dalam kitab suci kita, tetapi tidak harus menghilangkan atau mengganggu orang lain apalagi beribadah. Jadi untuk hal pertanyaan ini, apakah akan ada kebebasan 100%? Saya kira tidak akan, tetapi disitulah perjuangan kita. Justru itu menjadi salah satu cobaan yang akan kita atasi sejauh mana kita setia kepada Tuhan kita, kepada iman kita. Dan kemudian juga bagaimana selama tahun 2021 ada saja gangguan-gangguan di sana sini, dan gangguan itu tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Tapi ada yang menggembirakan pada tahun ini, bahwa ternyata pengucapan selamat Natal itu sudah merata diucapkan oleh saudara-saudara kita non-Kristiani. Bahkan Wakil Presiden juga mengucapkan itu kepada kita. Ini suatu hal yang menggembirakan, yang patut disyukuri. Demikian juga ada Natal yang diselenggarakan oleh PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang diselenggarakan di DPR RI. Itu satu hal yang menggembirakan. Ada hal yang menggembirakan yang lain, bahwa Kiai Said Agil Siraj, Ketua Umum NU, memberikan sambutan dalam gereja HKBP, ya, dan itu juga sangat menarik. Ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa ada sekarang ini saling penghargaan, saling menerima satu sama lain, dan kita berterima kasih kepada Pak Kiai Said Agil Siraj. Kita berterima kasih kepada Ketua Umum PKB yang siap memberikan atau menyelenggarakan Natal untuk di DPR RI tersebut. Saya kira itu yang saat ini ada yang kurang menggembirakan, ada yang menggembirakan. Memang saya yakin, seperti saya dan semua saudara-saudara saya, ingin sekali bertemu tatap muka pada saat Natal, seperti yang telah kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun, puluhan tahun, kecuali mungkin tahun 2020 karena COVID-19. Walaupun PPKM sudah level rendah saat ini, tapi pemerintah mengatakan demi mencegah menyebar apalagi gelombang ketiga, sebaiknya pada saat Natal dan Tahun Baru yang disebut dengan istilah Nataru, janganlah kita terlalu berkerumun, terlalu mengabaikan protokol kesehatan. Sebaiknya tetap kita mengadakan protokol kesehatan terbatas pada saat tatap muka. Memang tatap muka itu sudah menjadi kodrat manusia. Dia suka bertemu dengan saudaranya tatap muka, saling salaman, bahkan cepika-cepiki.
Tapi kondisi saat ini membuat kita itu menahan diri, jangan dulu, supaya COVID-19 ini tidak menyebar lagi, apalagi dengan ada varian baru Omikron ini. Saya menghimbau ya kepada kita semua, kita bersabar, kita berdoa, kita bersabar. Mudah-mudahan COVID-19 termasuk Omikron ini lewat dari Indonesia, akhirnya kita bebas dari virus COVID-19 dan kita hidup normal seperti biasanya. Memang masalah virtual, online, masalah teknologi ini nggak bisa kita hindarkan, karena itu kemajuan teknologi, kemudian juga jumlah manusia makin banyak. Sebelum COVID-19 timbul, manusia di dunia ini juga sudah menggunakan online, sudah menggunakan HP, komputer dan sebagainya, belanja juga dari rumah dan sebagainya. Maka ada yang disebutkan bahwa banyak mal-mal itu disrupsi, banyak perusahaan-perusahaan disrupsi, termasuk di negara-negara maju. Nah, oleh karena itu masalah online, ada COVID-19 atau tidak, itu sudah menjadi kebiasaan baru, new normal namanya. Tetapi dengan COVID-19 makin dipertegas lagi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia modern, apalagi generasi ya saat ini generasi milenial ya, maka tidak mungkin tanpa online. Cuma memang sangat saya mengharapkan generasi milenial menghilangkan gaya milenial, karena gaya milenial itu dia tidak suka dengan ketertiban, dia maunya itu yang selebor, yang sesukanya, bebas dan sebagainya. Tapi generasi milenial tidak mungkin, karena itu adalah generasi, jadi akan muncul generasi baru ya sebagai penerus dari umat manusia. Tetapi gayanya jangan, lebih baik tetap kita adalah gaya Kristiani, yaitu tetap menghargai orang tua, apalagi memuliakan Tuhan, demikian juga menjaga ketertiban, ya patuh pada hukum, peraturan dan sebagainya. Natal tahun 2021 yang sudah dimulai biasanya awal Desember dan selama bulan Desember, bahkan kadang-kadang pada bulan Januari juga, karena acara-acara itu banyak, padat, maka memilih tanggal itu kadang-kadang susah. Itu baik sekali, karena Natal bagi kita umat Kristiani adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi walaupun itu hanya sekedar memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya firman Tuhan yang menjadi manusia, tetapi nilainya, luhurnya, kuasanya, dan kasihnya itu tidak berubah. Oleh karena itu tetap kita melaksanakan Natal itu dengan hikmat, dengan baik, dan kita berharap bahwa Tuhan hadir dengan Roh-Nya yang kudus di setiap kebaktian, di setiap acara Natal. Cuma memang kali ini kita harus menahan diri, tidak lagi tatap muka penuh dengan acara yang saling salaman dan sebagainya, cipika-cipiki, tapi harus dengan tetap protokol kesehatan ya. Jadi kita menahan diri di situ, apa boleh buat. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang sudah tidak seperti ini, kita sudah bebas dari COVID-19 dan tidak ada juga virus yang lain yang muncul, sehingga pergaulan kita Natal tahun 2022 nanti kita selenggarakan seperti Natal-Natal tahun-tahun yang lalu, bahkan lebih meriah lagi. Nah, kita lihat bahwa Natal diselenggarakan di semua belahan dunia, tetap tidak ketinggalan kemeriahannya. Bahkan ada di negara-negara Timur Tengah, Natal itu ya ada yang mengatakan bahwa
pohon Natalnya itu yang sangat mahal katanya dibuat. Nah, itu menunjukkan bahwa umat manusia itu rindu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Cuma memang saat ini hanya pada tingkat kemewahan dari pohon Natal, bukan keramaian atau juga manusianya yang bisa saling bercengkerama, saling bersukacita, memberi selamat, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu kita sabar. Tuhan memberikan kepada kita janjinya itu tetap akan dipenuhi, ya dan amin, bahwa tahun-tahun mendatang akan lebih baik. Nah, sementara tahun baru itu adalah kalender, ya. Jadi Natal itu adalah masalah ketuhanan, kalender itu adalah ditentukan oleh manusia, ya. Jadi ya, walaupun karena dia berdekatan, jadi maka selamat Natal, selamat tahun baru. Nah, disitulah Tuhan kita itu luar biasa juga menerima apa yang manusia ciptakan, karena dia menurunkan juga kuasa penciptaan itu kepada umat manusia, seperti kalender ini, ya, 1 Januari 2022 itu adalah tahun Masehi. Nah, itu juga disebut tahun Masehi, dikaitkan dengan Masehi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi itu adalah memang dibuat dari 1 Januari sampai 31 Desember itu adalah tahun kalendernya Masehi. Ada kalender yang lain, ya, yang menggunakan perputaran bulan. Jadi kalau Masehi perputaran matahari, sementara bulan sementara tahunnya kalender yang lain perputaran bulan. Jadi oleh karena itu tahun-tahun yang akan datang, ya, jadi ini adalah masalah kehidupan manusia. Kita harapkan bahwa akan makin tentram, makin damai, ya, juga pemerintahan makin kuat, makin sehat, ya, dan juga kita mengharapkan bahwa pembangunan nasional Indonesia tak berkembang, perekonomian meningkat, sehingga masalah kemiskinan itu dapat ditanggulangi, demikian juga kebodohan, karena kita sebagai bangsa yang dalam negara berkembang sedang mengejar ketertinggalan kita dari negara maju, dan ini akan kelihatan, ya, sebab tahun ini dan tahun yang akan datang 1 tahun Indonesia menjadi ketua G20, dan itu memberikan kepada kita penghargaan dari luar negeri kepada Indonesia yang mampu bersejajar, ya, dengan bangsa-bangsa yang sudah maju yang ada dalam kelompok G20. Jadi tahun-tahun yang akan datang itu menjadi harapan yang besar bagi kita. Bangsa Indonesia akan makin maju. Nah, umat Kristiani jangan ketinggalan ambil bagian di situ. Ya, kita harus ikut dalam memajukan bangsa ini. Ya, kita harus ikut untuk bekerja keras sehingga apa yang kita peroleh nanti untuk bangsa Indonesia juga untuk umat Kristiani. Saya kira itu. Tuhan Yesus memberkati.